Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan pagi ini kita akan mengulas tentang materi pengenalan gugus depan di SMP 1 Kedungwaru, yaitu gugus depan 03087 03088. Materi pengenalan ini mungkin dari adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah dasar. Oleh karena itu, di SMP 1 Kedungwaru ini adik-adik tinggal melanjutkan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang sudah pernah dilakukan di gugus depan SD-nya masing-masing. Marilah kita mengawali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pengenalan gugus depan, yaitu yang kita awali dengan apa itu pramuka, apa itu pramuka, apa itu kepramukaan, dan apa itu gerakan pramuka. Pramuka, yang dimaksud dengan pramuka itu merupakan sebuah atau sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, pramuka penegak usia 16 tahun sampai 20 tahun. Yang keempat, pramuka pandega usia 21 tahun sampai 25 tahun. Selanjutnya di atas itu merupakan pramuka dewasa. Yang dua, kepramukaan. Yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Gerakan pramuka. Gerakan pramuka atau gerakan kepanduan atau gerakan kepanduan Prajamuda Karana, itu singkatannya dari pramuka, merupakan satu-satunya wadah atau organisasi yang berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Itu, jadi ada 3 pengertian: pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Berikutnya sejarah gerakan pramuka. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia, yaitu yang hadir pada waktu itu mantan-mantan pemimpin kepanduan KPI, SIAP, HW, NATIPIJ, JPO, KAKI, Taruna Kembang, Tridharma, Al-Watoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia,
Pandu Kesultanan, Pandu Indonesia, Pandu Pasundan, yang semuanya adalah berjumlah 300 orang untuk membentuk Kesatuan Kepanduan Indonesia. Yaitu pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945. Sejarah singkat Gerakan Pramuka itu merupakan ikrar yang dilakukan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Itu intinya semua organisasi kepanduan berkumpul di Istora Senayan dengan membawa bendera organisasinya masing-masing. Mereka dengan ikhlas meleburkan diri dalam wadah Gerakan Pramuka. Seluruh bendera disimpan di museum pada tanggal 30 Juli, kemudian disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dengan cantumkan Keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961, yaitu yang pertama tentang penganugerahan panji kepada Gerakan Pramuka. Yang kedua menentukan sebuah panji Gerakan Pramuka dan menganugerahkan kepada Gerakan Pramuka. Ini pesan Bapak Presiden Insinyur Soekarno sewaktu menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pada intinya setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik mahasiswa yang di kota maupun yang menggembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan aku Pramuka Indonesia. Tuh. Nah, selanjutnya gugus depan. Gugus depan itu dihimpun dalam suatu wadah yang namanya kuartir ranting, dikendalikan oleh kuartir cabang. Diberi bimbingan oleh Majelis Pembimbing Gugus Depan. Gugus Depan mempunyai Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang mengambil tindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan gugus depan, hukuman atau ganjaran. Masing-masing kesatuan juga memiliki Dewan Kehormatan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka mulai dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, Bapak Presiden sebagai pimpinan utama. Terus yang berikutnya merupakan Majelis Pembimbing, yaitu Majelis Pembimbing Nasional berada di Jakarta, Majelis Pembimbing Daerah itu merupakan di provinsi, Mabicab atau Majelis Pembimbing Cabang itu berada di kabupaten, Mabirang, Majelis Pembimbing Ranting itu berada di kecamatan, Mabigus itu Majelis Pembimbing Gugus Depan berada di gugus depan atau sekolah masing-masing. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai Mabigus. Untuk musyawarah sama, yaitu musyawarahnya diawali dari Munas, Musda, Muscap, Musran itu di Ranting,
MUGUS yaitu musyawarah gugus depan. Terus keorganisasian kuartir nasional. Terus ada penunjuk Pinsakanas DKN, itu termasuk di bawahnya kuartir nasional. Yang berikutnya Kuarda. Selanjutnya Kuarcap, Kuarlan, ranting. Yang terakhir adalah gugus depan. Nah, ini struktur organisasi di gugus kuartir secara nasional. Sekarang struktur organisasi di gugus depan, karena kita berada di wilayah gugus depan, yaitu gugus depan kita 03087 03088. Pangkalannya di SMP 1 Gedung Waru. Itu. Selanjutnya struktur organisasi pembinaan pasukan penggalang. Dibimbing oleh majelis pembimbing, yaitu dalam hal ini kepala sekolah dan wakil kepala TWK. Yang berikutnya di bawahnya adalah ketua gugus depan. Ketua gugus depan. Berikutnya dalam struktur organisasi kebetulan kepala ketua gugus depannya adalah Kak Imam Basori. Pembina dan pembantu pembina. Itu Kak Fatul Iksani. Berikutnya Dewan Galang. Itu dari kakak-kakak kelas 9 maupun kelas 8. Dewan Kehormatan Penggalang dari kakak-kakak alumni. Nah, di bawahnya adalah Pratama. Pratama membawahi Pindu. Pratama ada 2, Pratama Putra dan Putri. Pintunya juga sama karena merupakan satuan terpisah. Itu. Nah, ini struktur organisasi. Kamabikus Ibu Dr. Hajah Sri Wahyuni MPD. Wakil Kamabikus Bapak Muhammad Sunan SPD. Tuh. Ketua gugus depan yaitu Kak Imam Basori MPD. Pembinanya adalah Kak Fatul Iksani SYMH. Pratama-pratami. Nah, itu nanti akan menyusul berikutnya. Karena mohon maaf untuk pratama-pratami yang ini belum diedit, nanti adik-adik bisa melihat di video berikutnya. Itu susunan ini kepengurusan tahun 2020-2021. Yang 2021-2022 berada nanti di video, bisa dilihat susunan kepengurusannya. Juga sama, lembaga kelengkapan Dewan Galang. Nah, selanjutnya di dalam gugus depan, sebagai anggota Gerakan Pramuka, karena kita menggunakan kurikulum 2013, kegiatan atau pembelajaran Gerakan Pramuka itu hukumnya wajib bagi adik-adik kelas 7, 8 maupun kelas 9.
ada pramuka wajib dan ada pramuka ekstrakurikuler. Karena nanti akan tercantum di dalam rapot nilai ekstra pramuka. Jadi itu, makanya adik-adik semuanya wajib mengikuti kegiatan kepramukaan yang itu yang wajib. Tanda-tandanya ini bisa dilihat gugus depannya. Kalau di sini 03088 berarti itu gugus depan putri. Kalau yang laki-laki 03087. Yang berada di kantong kanan itu namanya itu. Ini tanda gerakan pramuka. Itu tanda tingkat kepenggalan, baik ini ramu. Kalau di sini ada 2 berarti rakit. Yang di sini adalah gugus depan. Tuh. Nah, kegiatan-kegiatannya kita pernah mengikuti kegiatan-kegiatan baik di tingkat ranting, cabang maupun daerah. Bahkan pernah mengikuti jambore nasional di Cibubur. Yang belum lama ini pada tahun 2020 kita pernah mengirim serta untuk mengikuti jambore daerah Jawa Timur berada di Banyuwangi. Pernah mengikuti LT4, itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Terus Dian Pinru atau Gladian Pimpinan Regu tahun 2000, ini kegiatan tahun 2020. Perkemahan di Taman Wisata Jurang Senggani Sendang. Pelantikan ramu rakit dan terap. Berikutnya giat prestasi pramuka penggalang. Ini prestasi yang pernah diraih selama 5 tahun sekali. Yang pertama juara 3 regu putra, yaitu LT4 se-Jawa Timur. Itu di Jombang, yaitu juara 1 giat packing, lomba bivak semua juara 1, puisi kebangsaan juara 1, pidato. Ini tahun 5 tahunan sekali dilaksanakan. Ini tahun 2020 yang pernah dilakukan adalah dari prestasi-prestasi juara umum 2 lomba Jaguar di MAN 1 Trenggalek se-Ekskarsidenan Kediri. Juara 2 lomba piring putra, juara 2 Perso lomba dalang putri cilik. Ini prestasi, kalau saya menyebutkan banyak sampai capek kira-kira menyebutkan prestasi-prestasi yang diraih oleh adik-adik gugus depan SMP 1 Gedungwaru. Nah, nanti silakan adik-adik melihat videonya kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Ini kakak-kakak Dewan Galang 2020 itu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilihat. Nah, inilah salah satu kegiatan gerakan pramuka di SMP 1 Gedungwaru. Makanya silakan adik-adik ikut berpartisipasi meningkatkan
kegiatan-kegiatan kepramukaan ini supaya menjadi lebih baik. Makanya mari kita bergabung menjadi anggota gerakan pramuka yang benar-benar anggota gerakan pramuka yang murni. Kenapa yang saya katakan gerakan pramuka yang murni? Karena di sini ada namanya pramuka wajib dan pramuka ekstra. Kalau wajib, anak-anak adik-adik semuanya mengikuti dan tidak bisa mendapatkan prestasi karena hanya mengikuti kegiatan. Tapi kalau yang pramuka ekstra, inilah mereka-mereka yang akan menjadi calon-calon pramuka yang sejati. Jadi kegiatan-kegiatan yang diraih oleh adik-adik itulah mereka-mereka yang ikut di dalam aktif kegiatan pramuka ekstra, baik di kegiatan-kegiatan kemah dan lain sebagainya. Tuh, adik-adik nanti bisa dilihat videonya. Sementara itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.